terhormat dosen penguji uji kinerja PD dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Alifa Nurrohma, saya guru di SD Impres Jaleko, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. NIM PPG 23-9141495511. Nomor peserta PPG 201999751825. Pada kesempatan hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Dari persebaran flora dan fauna di Indonesia, kelas 7 di SMP Negeri 1 Tinggi Moncong. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran ke depannya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Ya, Ibu minta tolong kepada Ananda Aswar untuk memimpin. Silakan maju, Nak. Ya, di sebelah sini saja. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Nak Aswar. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, sepertinya kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masya Allah. Apakah ada temannya yang tidak hadir, Nak? Ada, Bu. Siapa? Jenis. Ya, kenapa Jenis, Nak? Sakit. Jenis sakit ya. Ya, kita doakan semoga Jenis lekas sembuh. Amin. Ya, baik. Sekarang di sini kan ada pembagian kelompok. Kemarin Ibu sudah kirim pembagian kelompoknya. Sudah dulu dengan kelompoknya masing-masing atau belum? Sudah. Ya, untuk kelompok 1 itu kelompoknya Adelia, terus kelompoknya Laila kelompok 2, Alia Aprilia kelompok 3, dan kelompok 4 kelompoknya Reski. Oke, Reski Aditya. Ya. Sekarang kita mau mengingat. Perhatikan dulu. Halo. Hai. Ya, perhatikan. Kita mau mengingat kembali apa yang mau diingat? Pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat tidak ciri-cirinya makhluk hidup itu apa? Bernafas. Apa? Bernafas. Bernafas. Apa lagi? Bergerak. Apa lagi? Berkembang. Berkembang. Apa lagi? Bereproduksi. Berkembang. Masih ingat? Sekarang yang kedua tentang lingkungan biotik dan abiotik. Kalau lingkungan biotik itu yang seperti apa, Nak? Masih ingat tidak? Apa? Iya. Kalau abiotik Tidak. tidak hidup. Contohnya apalagi itu lingkungan abiotik? Apa, Nak? Kalau manusia misalnya kehausan, dia membutuhkan apa? Air. Air itu makhluk hidup atau bukan? Bukan. Berarti itu yang masuk ke abiotik. Terus yang terakhir interaksi antar komponen penyusun ekosistem. Masih ingat simbiosis? Ingat. Oke, apa saja simbiosisnya, Nak? Simbiosis mutualisme. Terus? Komensalisme. Iya. Parasitisme. Oke, terima kasih, Nak. Ya, sekarang kita mau berpikir lagi. Hewan apa yang ada di sekitaran rumah Anda? Kucing. Ayam. Apa lagi? Kucing. Apa lagi? Ada anjing. Cicak. Apa lagi? Ada Tikus. Apakah ada Kecoa. komodo? Sekarang, apakah ada komodo di dekat rumah Anda? Tidak. Siapa tahu pas dibuka pintu
Rabu kan hebat banget. Kenapa? Rabu kan hari Rabu. Di mana tinggal Komodo? Apakah ada di Sulawesi atau ada di Pulau Jawa atau ada di Papua? Papua. Nusa Tenggara Timur. NTT. Iya, Komodo hanya ada di Nusa Tenggara. Ya, kenapa kira-kira dia hanya tinggal di sana, tidak tinggal di Malino? Ya, oke. Untuk mempelajari lebih lanjut, kenapa Komodo hanya tinggal di Nusa Tenggara, kita akan pelajari tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya, adapun tujuan pembelajarannya di sini ada 3. Perhatikan baik-baik. Yang mau kita capai hari ini ada 3. Yang pertama, melalui kajian literatur dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati dengan baik. Halo. Hai. Halo. Hai. Ayo, fokus. Yang kedua, melalui kajian literatur dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dengan benar. Ya, karena kan ada hewan yang hanya tinggal saja di Indonesia, ada juga yang hanya tinggal di luar negeri. Itu yang mau kita tahu. Dan yang ketiga, melalui kajian literatur dan diskusi, peserta didik dapat menyajikan upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Kan tadi ada temannya yang katakan bahwa komodo itu sudah hampir punah, karena jumlahnya juga sedikit. Ya, kira-kira apa hal yang bisa kita lakukan supaya komodo itu bisa tetap bertahan hingga nanti ada cucu kita bisa lihat bahwa memang ada hewan yang namanya komodo. Ya, itu yang mau kita ketahui. Adapun manfaatnya setelah mempelajari tentang persebaran flora dan fauna ini, yaitu kalian memiliki pemahaman komprehensif tentang keanekaragaman hayati sehingga kita bisa menjaga kelestariannya. Seperti tadi yang Ibu katakan bahwa kita harus menjaganya supaya anak cucu kita itu bisa mengetahui bahwa inilah hewan-hewan atau flora fauna yang ada di Indonesia dan kita menjaganya dengan baik, terkhusus yang ada di Indonesia. Ya, sebelum kita masuk kita mau ice breaking dulu. Di sini kan ada 4 kelompok. Nah, tiap kelompok nanti akan ada perwakilan. Dia akan dia akan memilih satu buah angka di dalam kotak. Ya, nanti ada banyak angka. Kita pilih, tidak usah ditanya ke Ibu. Angkanya angka berapa? Nanti Ibu yang akan menebak angka yang ada di dalam pikiran tak. Oke? Ya. Atau boleh juga tanggal lahirnya, boleh. Kelihatan? Kalau misalnya ada, kita katakan ada. Kalau tidak ada, kita bilang tidak ada di. Ya, kelompok mana dulu yang mau coba? Kelompoknya Yuanita. Oke, Yuanita pilih satu angka. Kalau misalnya dari angka 1 saja sampai angka 31 di. Ya, kalau misalnya angkanya tidak ada, bilang tidak ada. Kalau ada, bilang ada. Di? Oke. Ada tidak di atas? Jangan ditanya temannya, biar temannya juga penasaran. Ada tidak angkanya di sini yang kita pikirkan? Ada. Dari angka 1 sampai 31. Ada? Ada. Ada. Oke. Kita pindah. Ada tidak angkanya di sini? Tidak. Tidak ada. Oke, pindah. Ada. Ada? Oke, terus? Ada tidak? Ada. Ada. Ayo tahu. Ini? Tidak. Tidak ada? Oke, Ibu akan tebak angka yang kita pikirkan. Ini tidak tahu betul apa tidak, tapi Ibu coba angka 13. Benar. Benar? Oke. Aku bagikan dulu LKPD. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya masing-masing. Nama anggotanya ditulis di bagian depan. Ya. Itu ada di mana? Ya, coba ditulis dulu nama anggotanya. Oke, perhatiannya semua ke depan kan? Tadi pintu. Aja.
Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah keanekaragaman flora dan faunanya. Gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, membuat setiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan karakteristik flora dan faunanya. Hal itu juga yang membuatnya semakin beragam. Bird of Paradise atau burung dari surga. Begitulah julukan bagi salah satu jenis burung yang memiliki warna burung dan indah ini. Terdapat kurang lebih 43 spesies burung cendrawasih. Sebagian besar di antaranya dapat dijumpai di tanah air kita, tepatnya di Pulau Papua, Kepulauan Maluku dan juga Halmahera. Tak hanya pesona dan kicauannya saja yang mengagumkan, mereka memainkan peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem hutan hujan. Cendrawasih pemakan buah-buahan dan menyebar biji-bijinya ke seluruh penjuru hutan. Cendrawasih juga pemakan serangga, sehingga membantu mengendalikan populasi serangga pemakan dedaunan yang bisa saja merusak hutan apabila jumlah serangga terlalu banyak. Video ini hanya sebuah gambaran kecil tentang betapa mengagumkannya kehidupan di tanah air tercinta ini. Masih banyak flora dan fauna lain yang tak mungkin bisa disebut satu persatu. Jadi sudah sewajarnya kita senantiasa bersyukur karena bisa hidup di tanah air yang penuh dengan keindahan ini. Bentuk dari rasa syukur itu bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana, seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak alam apalagi sampai melakukan perburuan atau penebangan ilegal. Pada akhirnya jika alam di sekitar kita sehat, maka kita juga yang akan merasakan dampak positifnya. Ya, oke. Itu tadi video yang menampilkan tentang kekayaan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya, sekarang Bu akan menampilkan gambar. Sudah kelihatan? Sudah. Ya. Gambar yang sebelah kiri ini merupakan beberapa flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang sebelah kiri sini. Terus yang di sebelah kanan itu ada gambar peta. Di peta Indonesia ini ada garis warna orange dengan warna ungu. Ya, terus terbagi atas berapa wilayah kira-kira? Ada 3 wilayah. Ya, setelah mengamati gambar yang di atas, kira-kira pertanyaan apa yang muncul di benak Kak? Silakan, Nak. Dari wilayah mana itu flora yang di bawahnya orangutan? Ya, ini. Ya, Bu. Oke, katanya berasal dari mana tumbuhan atau flora yang pas ini? Ya, ini Ibu akan beritahu namanya. Namanya itu adalah bunga Rafflesia. Biasa orang menyebutnya sebagai bunga bangkai karena dia mengeluarkan bau yang khas seperti bau bangkai. Ya, tadi kita sudah bertanya asalnya dari mana. Untuk menjawab itu ada di langkah-langkah pada LKPD. Kita akan ketahui sebentar dia asalnya dari mana. Oke? Ya, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silakan kita kerja LKPD-nya. Boleh didiskusikan sekarang dengan teman-temannya. Ya, silakan kita buka. Dengan boleh kita men-scan barcode. Di situ ada beberapa pilihan. Boleh juga di-scan di atas kalau misalnya mau. Ya, bagian atas ini yang 2 ini merupakan artikel. Yang di bawah ada 3 itu video. Ya, boleh kita scan untuk menjawab soal-soal yang ada di belakang sini. Nah. Ya, jadi ada beberapa soal yang mau kita jawab. Ya, silakan. Ya, selain barcode, Ibu juga akan bagikan barang spesial ini. Bagi yang tidak lihat di buku, boleh lihat di buku bagian di situ. Ada ini. Siapa yang tidak punya tugas? Ya, Iqbal, boleh lihat di sini. Ya, silakan cari dari berbagai literatur. Kalau ada hal yang tidak dipahami, boleh bertanya ke Ibu Dir.
hewannya nak, yang ini. Iya, yang ada di dalam sini. Iya, hewan apa saja? Kelompok lain juga bisa maju dengan kelompoknya ikan. Ya, dilihat baik-baik. Ya, flora. Fauna yang ada di Sumatera. Dibaca dulu baik-baik. Oke, sudah? Oke, sudah semua kelompok melihat peta sebaran flora dan fauna. Ya, kira-kira ada kelompok yang mau tampil duluan untuk presentasi atau diskusinya? Ada? Nah, kelompoknya Mota? Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Dari garis khayal pada peta yang membatasi fauna bagian tengah dengan barat disebut Ya, enggak apa-apa. Namanya kan Walace. Walas. Ya, Walace namanya. Papua memiliki hewan khas yang ternyata memiliki kedekatan erat dengan hewan khas Australia. Hewan tersebut adalah kanguru. Pertanyaan ketiga, manakah di bawah ini yang merupakan alam Jawa? Ya, diperlihatkan teman-temannya gambarnya yang mana yang alam Jawa menurut kelompok kota. Gambar Yang bagian C katanya. Ya, oke. mari mengamati. Di belakangnya. Nak. Ya, kalau kita tadi. Tadi. Oh, ini. Tuh, ya. Flora endemik merupakan flora asli yang hanya bisa ditemukan di sebuah wilayah geografis tertentu dan tidak ditemukan di wilayah lain. Flora endemik seperti gambar di atas bersebaran paling banyak berada di wilayah B. Sumatera. Pelestarian makhluk hidup bertujuan untuk menjaga agar makhluk hidup tidak punah. Kebetulan ada tentang pernyataan yang menurut kalian benar. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh bentang alam. Apakah benar atau tidak? Benar. Contoh flora tipe peralihan antara lain sagu, lontar, cengkeh. Benar atau tidak? Benar. Contoh fauna tipe asiatis antara lain komodo, cendrawasih, dan kanguru. Benar atau tidak? Empat 5 nama hewan yang termasuk fauna tipe peralihan. 1 komodo, 2 sangkong, 3 maleo, 4 anoa, 5 persiap. Kesimpulannya adalah flora dan fauna yang ada di Indonesia kehidupannya sangatlah tergantung dengan kondisi alam yang baik. Untuk mendapatkan kondisi alam yang baik, maka setiap manusia harus ikut serta dalam menjaga dan merawat habitat flora dan fauna. Dengan menjaga habitatnya, maka keturunan kita nanti masih bisa melihat flora dan fauna yang masih hidup saat ini. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Flora identik dengan flora asli yang hanya bisa ditemukan di sebuah wilayah geografis dan tidak ditemukan di tempat lain. Flora endemik seperti gambar di atas, persebaran paling banyak berada di wilayah D. Sumatera. Pelestarian makhluk hidup bertujuan untuk menjaga agar makhluk hidup tidak A. Punah. berikan tanda cerita pada pertanyaan yang menurut kalian benar.
menyebabkan flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh bentang alam. Contoh flora tipe peralihan antara lain sagu, lontar, cempek. Flora dan fauna yang ada di Indonesia kehidupannya setelah bergantung dengan kondisi alam yang baik. Untuk mendapatkan kondisi alam yang baik, maka setiap manusia harus ikut serta dalam menjaga dan merawat habitat flora dan fauna. Dengan menjaga habitatnya, maka keturunan kita nanti masih bisa melihat flora dan fauna. Agar hewan tidak punah, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk semua kelompok yang sudah terpilih. Ya, luar biasa sekali jawaban-jawabannya. Ibu ingin memberikan penguatan tentang apa yang sudah anak-anakku kerjakan tadi. Ya, pada peta yang tadi pertama Ibu tampilkan itu terbagi wilayah persebaran flora dan fauna terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah Asiatis. Yang kedua adalah peralihan. Yang ketiga Australia. Ya, atau Australistis. Ya, perhatikan dulu ke depan. Ini adalah pembagian wilayah untuk flora dan fauna. Ya, pada gambar peta kita lihat di baik-baik di sebelah sini. Nah, ada garis berwarna hijau dan ada garis yang berwarna kuning atau orange. Di bagian garis warna hijau ini merupakan garis bayangan. Yang membuat garis tersebut itu adalah Wallace. Tadi sudah kita cari di kajian literatur dan dari video. Yang garis itu dia membagi wilayahnya menjadi 2 bagian. Ada bagian barat dan ada bagian timur. Tapi beberapa saat kemudian ada lagi ahli yang bernama Weber. Dia membagi lagi menjadi 3 bagian. Ya, bagian sebelah kiri itu dia katakan bahwa itu adalah Asiatis. Terus bagian peralihan itu ada di tengah. Kenapa dia katakan peralihan? Karena hewan atau tumbuhan yang ada di bagian tengah ini hampir sama dengan yang ada di sebelahnya. Makanya dia katakan itu merupakan wilayah peralihan. Ya, makanya dia ada di tengah. Terus yang sebelah sini adalah wilayah Australistik. Ya, di mana hewan-hewannya itu mirip, hampir sama dengan yang ada di Australia. Tadi kita sudah temukan bahwa memang kanguru itu biasanya kalau kita cari atau kita dengar katanya, pasti katanya dari negara Australia. Ternyata kanguru juga ada di Papua. Iya, jadi dia dibagi menjadi wilayah Australistik. Kanguru ada juga di Papua. Ya, terus yang di sebelah sini sama halnya tadi ada Asiatis, gajah dan harimau. Bukan cuma ada di Pulau Sumatera, tapi dia juga ada di wilayah lain yang ada di benua Asia. Oke, makanya namanya Asiatis. Yang di sebelah sini Australistik. Yang tengah namanya peralihan. Ya, yang masuk peralihan adalah Pulau Sulawesi, terus Nusa Tenggara. Ya, bisa paham sampai sini? Bisa. Oke. Untuk lebih memahami lagi, silakan dilihat videonya. Kali ini kita akan membahas tipe fauna yang ada di Indonesia, loh sobat. Perlu diketahui, fauna Indonesia dipengaruhi oleh garis Wallace dan garis Weber, sehingga jenis fauna terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fauna Asiatis, peralihan, dan Australis. Nah, apa itu garis Wallace dan garis Weber? Garis Wallace merupakan garis harian yang membagi flora dan
fauna di wilayah barat dan tengah Indonesia. Garis ini bermula dari ujung utara Kalimantan dan Sulawesi menuju ke selatan, melalui Selat Makassar dan melewati selat antara Bali dan Lombok. Sedangkan garis Weber merupakan garis khayal yang membagi flora dan fauna di wilayah tengah dan timur Indonesia. Garis ini berjalan dari ujung utara Pulau Maluku hingga sisi barat Kepulauan Samosir menuju sisi timur Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang siapa itu Wallace dan Weber? Berikut informasinya. Alfred Russel Wallace merupakan naturalis sekaligus penjelajah, geografer, antropolog, biolog, dan ilustrator berkebangsaan Inggris. Beliau juga yang mencetuskan teori evolusi lewat seleksi alam dan sobat. Sedangkan Maxwell Carpenter seorang Ya, itu tadi adalah videonya. Setelah melihat video, adakah yang bisa merefleksikan atau memberikan kesimpulan setelah mempelajari tentang persebaran flora dan fauna? Ada? Saya Ya, oke. kesimpulan yang dapat saya ambil setelah mempelajari persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia adalah flora dan fauna yang ada di Indonesia sebenarnya sangat dengan kondisi alam yang baik. Untuk mendapatkan kondisi alam yang baik, maka setiap manusia harus ikut serta dalam menjaga dan merawat habitat flora dan fauna. Dengan menjaga habitatnya, maka keturunan kita nanti masih bisa melihat flora dan fauna yang masih hidup saat ini. Oke, terima kasih. Nah, kasih aplaus dulu untuk Indah. Oke. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu harus bersyukur. Kenapa? Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Ya, ada banyak hewan dan tumbuhan yang hanya hidup di Indonesia dan dia tidak ada di negara manapun selain di Indonesia. Sama halnya tadi ada burung maleo yang ada di kepalanya. Ya, itu burung maleo itu khas Sulawesi. Kita sudah pernah lihat atau belum? Atau baru tadi lihat? Baru tadi lihat. Ya, burung maleo itu ibu akan ceritakan sedikit. Dia merupakan hewan yang anti poligami. Maksudnya apa? Dia hanya hidup atau dia hanya istilahnya apa ya? Dia hanya punya satu pasangan saja. Jadi kalau misalnya pasangannya sudah meninggal, dia tidak akan menikah lagi. Dia burung yang setia dengan pasangannya. Terus yang uniknya lagi dari burung tersebut, dia itu kalau mau merami telurnya, dia tidak merami di suatu tempat. Maksudnya dia tidak merami secara langsung, tapi dia mengubur telurnya itu di bawah pasir. Pasirnya pun itu bukan pasir yang misalnya pasir yang kayak di Sungai Jenendera, tidak seperti itu. Dia pilih pasir yang suhunya tinggi. Suhunya tinggi. Jadi kayak agak panas sedikit. Ya, terus burung maleo itu juga dia terancam punah karena itu tadi. Dia tidak mau lagi punya pasangan lain, misalnya pasangannya itu sudah misalnya sudah mati. Ya. Jadi itu kita harus bersyukur karena berbagai flora dan fauna itu ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi. Di Sulawesi. Ya, sudah siap? Nomor 1 sampai nomor 3 itu pilihan dan tadi langsung saja dipilih. Misalnya nomor 1 apa kita pilih. Jangan lupa tulis nama tak. Nama langsung misalnya kita pilih nomor 1 apa? Misalnya jawabannya iya, langsung jawabannya saja. Ya, garis khayal pada peta yang membatasi fauna bagian tengah dan barat disebut apa? Tidak boleh bertanya dari soalnya ya, kerja sendiri. Tidak ditulis di soalnya, langsung jawabannya. Langsung jawab saja. Ya, kerja sendiri-sendiri dia.
ditulis jika soalnya aspal. Tidak usah, nah langsung dijawaban. Oh, itu kita ini masih ada soal berikutnya. Ya langsung saja satu apa. Misalnya A, B, C, D. Oke, bagi yang sudah silakan dikumpulkan di depan. Ada di namanya? Ada. Oke. Ya, yang penting ada namanya. Oke. Sudah semua? Sudah. Terima kasih. Ya, adapun materi berikutnya yaitu tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem. Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, baik, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum menutup pelajaran, aku minta tolong lagi pada Adinda Asfar untuk memimpin doa sebelum kita istirahat. Bersiap. Siap. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita membaca doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih nak. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.